Selamat malam Business Planners. Welcome back di Business Q&A bersama Pak Bas. Apa kabarnya nih hari ini teman-teman Business Planners semua yang sudah bergabung? Gimana aktivitas di hari Senin dan di minggu baru lagi nih? Semoga sehat dan selalu lancar untuk segala aktivitasnya ya. Sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu, suara saya sudah terdengar dengan jelas belum ya? Kira-kira kurang jelas kan suaranya atau terputus-putus? Gimana nih teman-teman? Boleh bantu jawab ya di kolom komentar. Oke, kembali lagi kita di sesi Business Q&A bersama Pak Baskoro yang akan nemenin di malam Senin ini, di malam Selasa, di Senin atau Senin malam ini. Bagi business planners yang sudah join dan bergabung, boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Oke, sebelum Pak Basya join atau gabung, teman-teman bisa langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Oke, sebelum kita mulai sesi bisnis Q&A, mungkin di sini ada beberapa business planners yang belum kenal nih sama bisnis.id. Kita kenalan dulu yuk. Oke, bisnis.id merupakan platform belajar bisnis dan interaksi langsung dari expert di bidangnya. Teman-teman bisa belajar dengan mengikuti kelas-kelas berbayar kita di aplikasi atau website bisnis.id. Saat ini kita ada 12 kelas yang mana cukup satu kali investasi dan materinya sudah bisa diakses seumur hidup tanpa tambahan biaya lainnya. Jadi teman-teman yang belum download atau ikut e-course-nya bisa langsung mendaftarkan dirinya via website atau aplikasi atau daftar via WhatsApp dengan CS customer kami, dengan CS WhatsApp kami ya. Atau teman-teman juga bisa mengikuti free event, free session atau pembelajaran secara gratis di business.id seperti kegiatan kita pada malam hari ini yaitu Business Q&A atau mengikuti kegiatan bisnis forum nih di setiap hari Sabtu. Tepatnya nanti di tanggal 15 Oktober ini, hari Sabtu besok, kita akan diskusi bersama Pak Iskandar Zulkarnain yang merupakan salah satu founder dari Business.id sekaligus expert di bidang finance. Kita akan bahas seputar outside financing versus your own money to finance your business. Biar gak ketinggalan, teman-teman bisa daftar di link bio Instagram kami ya, di bagian daftar bisnis forum. Dan gak ketinggalan nih buat business planners yang sudah mengikuti workshop SBM Advance dan ingin kembali mempertajam, memperbaiki, juga menyiapkan bisnis yang lebih profit dan sustain, bisa mengikuti program CEO Development seperti workshop sebelumnya teman-teman yang akan dilaksanakan di tanggal 17 dan 18 Oktober. Program ini sebelumnya dalam bentuk undangan, tetapi bagi teman-teman yang sudah mantap, sudah ingin mempertajam lagi, sudah benar-benar matang untuk melanjutkan pembelajaran, bisa langsung menghubungi Mbak Amelia Juliansyah via DM Instagram atau langsung klik link bio Instagramnya bisnis.id ya. Nah, malam ini Business Q&A bersama Pak Bas, kita akan bahas topik seputar bisakah membangun bisnis bersama kompetitor. Yuk, yang sudah bergabung boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar sambil menunggu Pak Basnya nih untuk join. Oke, kita cek dulu nih dari mana aja. Ada dari Karian Diono dari Bitung, Sulawesi Utara. Halo. Oke, ada dari Pispek.Rukaya Kazul dari Takalar, Sulsel, Sulawesi Selatan ya. Oke. Yuk, yang lainnya yang belum drop nama dan domisilinya masih ditunggu ya, sambil menunggu Pak Bas nih join. Ada Kak Fadli dari Bandung, ada Kak Yoga Sugama dari Jogja, Kak Yoga dari Salatiga, mohon maaf. Ada Bu Gita juga dari Bandung. Halo Bu Gita. Oke. Yuk, yang lainnya yang belum boleh langsung drop nama dan domisilinya di kolom komentar ya. Ada Kak Alan dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Ada dari Bababu Baby Ren, Boyolali. Ada dari Jalaluddin atau Kak Dodi dari Surabaya nih. Ada dari Bogor juga. Oke, ada dari Bali. Lalu dari Jakarta Selatan. Oke, sudah 7.45 nih teman-teman, kita coba undang Pak Basnya.
Oke, kita tunggu Pak Basnya untuk bergabung. Ada Kak Wahyu juga dari Bekasi. Oke, yuk yang sudah bergabung, boleh langsung drop nama dan domisilinya nih untuk yang baru bergabung. Ada Pak Darmansyah juga nih dari Bandung. Ada Kak Supri dari Lampung. Oke, ada Kak Dwi dari Bandung. Oke, kita cek dulu Pak Basnya sudah bergabung belum nih. Oke, masih belum ya teman-teman. Kita tunggu lagi ya. Yuk, yang baru bergabung boleh langsung drop nama dan domisilinya ya. Sehat selalu Mbak Raisa. Thank you juga Pak Darman. Ada Pak Rival Sidik dari Bogor juga nih. Yang sering bergabung juga. Oke, Pak Bas sudah bergabung. Boleh dikirimkan undangan untuk bergabung bersamanya, Pak? Kita biar saya accept nih. Yuk, teman-teman, boleh langsung drop nama dan domisilinya ya di kolom komentar. Oke, halo, selamat malam Pak Bas. Malam Raisa, Dengan apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Pak Bas? Baik, baik. Suara saya bagus ya? Alhamdulillah. Raisa. Mantap, mantap. Lagi di Jogja ya Pak ya hari ini? Iya, lagi tadi ketemu dengan timnya Roti Gembong Gede. Dengan Mantap, Pak Budi sama mantap. Stofan juga tadi kita seharian. Wah, mantap, mantap. Berarti besok bisa ketemu sama teman-teman SBM juga ya, Pak, di Jogja nih. Besok kan ada Oh, iya besok temu malam ya. dengan dia. Betul, betul. Tapi saya besok sorenya kembali ke Oke. Jakarta, jadi nggak join saya sama Pak Budi. Wah, Ma- mantap, Iya, mantap. oh, ada Pak Budi tuh Oke, baru join. jadi teman-teman nih, iya betul ada Pak Budi juga. Halo Pak Budi, selamat malam. Jadi teman-teman yang dari Jogja bisa langsung cek Instagramnya bisnis.id karena besok nih, besok malam akan ada temu sama Pak Bas juga Pak Budi nih di kantor. Kirimin aja, bisa langsung cek dan daftar untuk ketemu sama Pak Budi. Nanti juga ada sesi mentoring tuh sama Pak Budi. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Iya. Oke. Jadi yang ada di Jogja dan seputar Jogja, bahkan mungkin di Joglo Semar kali ya, yang mau bergabung dengan apa Pak Budi besok malam ya, besok sore malam ya, jam berapa ya, Raisa ya? Kayak saya lupa, Pak. Kayaknya malam, Pak. Seingat saya. Lupa nih saya. Jadi bisa Mm-mm. bergabung, nah masih ada waktu. Yang di luar kota pun, di luar Jogja, Betul. silahkan. Betul. Bisa langsung cek nih di bisnis.id. Nanti ada poster bagian kirimin aja xbisnis.id. Bisa teman-teman cek ya untuk daftarnya. Oke. Mau kita langsung mulai, Pak? Bisnis Q&A malam ini? Boleh, boleh, silahkan. Oke, oke. Malam ini bisnis Q&A bersama Pak Bas, kita akan membahas topik menarik nih, yaitu bisakah membangun bisnis bersama kompetitor? Kira-kira apakah bisa? Dan jika bisa, bagaimana nih caranya ya teman-teman? Yuk kita kupas bersama Pak Bas di bisnis Q&A malam ini. Business planners boleh banget untuk menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu sambil mendengarkan topik pembuka dari Pak Bas. Atau teman-teman juga sudah punya pertanyaan tapi di luar topik malam ini boleh langsung di drop di box Q&A atau di kolom komentar. Sebelum kita mulai sesi Q&A-nya, kita akan terlebih dahulu dengar sharing dari Pak Bas nih terkait topik malam ini. Silahkan Pak Bas. Ya, selamat malam Raisa, selamat malam teman-teman semua yang hari ini hadir di Business Q&A hari Senin ya, tanggal 10 Oktober ya 2020.
dua. Senang sekali masih bisa melihat teman-teman dan senang sekali melihat teman-teman yang masih semangat di sini nih. Ada tadi ada dari mana aja, Raisa? Kita absen dulu coba. Tadi ada dari Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, ada dari Sumatera juga nih Pak, Wow, sudah oke. bergabung. Tadi saya lihat ada Dari Bandung, Ari Bandung ya. Ada siapa lagi tadi? Pemain bola juga ada di sini, Maradona 6877. Selamat bergabung. Mas Darman juga ya. Bandung juga. Dari mana lagi nih tadi? IC Bogor. Halo, halo. Ya, oke. Ya, menarik sekali. Oke, jadi malam ini topik pembukanya adalah bisakah kita bangun bisnis bersama kompetitor? Ya, jadi selama ini kan kita berpendapat ya, mungkin kebanyakan dari kita berpendapat yang namanya bisnis itu apa namanya? Kalau kita ingin membangunnya atau membangun bisnis kita, kita apa namanya harus berpromosi, harus memperkenalkan diri dan lain sebagainya ya, sehingga kita atau produk kita atau brand kita dikenal oleh target market kita ya, paling tidak untuk yang kita ingin bidik gitu ya. Nah, tapi ini banyak juga yang berpendapat selama ini kan sekarang zamannya kolaborasi bukan zamannya bersaing gitu ya. Sah-sah aja pendapat itu. Tapi yang intinya kalau saya ingin sampaikan di sini ada yang namanya competitor atau pesaing, itu tentunya akan ada dan akan hadir di antara kita gitu ya. Nah, tapi juga kebanyakan juga khawatir gitu ya, dengan hadirnya kompetitor itu akan mengurangi istilahnya ukuran bisnis atau besaran bisnis dari teman-teman sekalian ya. Nah, di sini nih yang mungkin saya ingin share kepada teman-teman bahwa ya berdasarkan pengalaman saya dan juga tentunya Pak Budi dan teman-teman di Business ID, kita sebenarnya bisa membangun yang namanya bisnis kita dengan juga bersama-sama atau bahu-membahu lah atau berkolaborasi dengan kompetitor ya, dengan kompetitor. Maksudnya apa nih? Ya, maksudnya apa? Orang kita punya bisnis, terus kita membangun, tapi kita juga bahu-membahu berbagi dengan kompetitor. Gimana caranya? Kan secara matematis kan seakan-akan ya, seakan-akan ya bisnis kita akan tambah kecil lah, semakin banyak kompetitor atau pesaing ya semakin kita harus berbagi ke lebih banyak pemain-pemain itu. Ya, itu benar, itu benar. Tapi yang sering dilupakan adalah bicara soal yang namanya kategori. Ya, kategori itu apa? Kategori itu kan ya jenis produk atau apa namanya jenis pelayanan yang kita berikan itu ada apa namanya menjadi salah satu kategori yang kita pilih ya. Kita ambil contoh seumpamanya contoh susu ya, susu. Dikala kita bermain di kategori susu ya dan apa namanya di situ ada pemain-pemain lain, anggap aja ini kategori yang baru. Ya, anggap aja kategori ini baru, belum ada sebelumnya yang namanya susu itu. Nah, dikala kita bermain di kategori susu, dan apa namanya target market kita juga tentunya belum mengenal, bukan hanya kita, tapi belum mengenal kategori susu itu. Anggap aja sekali lagi kategori susu ini sangat baru di pasaran. Nah, dengan kita bermain sendiri, bisa jadi kemampuan kita memperkenalkan susu ya, bukan memperkenalkan brand susu kita ya, brand susu kita, tapi memperkenalkan susu itu sendiri, itu kan ada keterbatasannya gitu ya. Jadi seumpamanya saya sendiri, saya mau mengedukasi pasar atau memperkenalkan pasar terhadap kategori baru yang namanya susu,
saya mungkin hanya mampu bisa memperkenalkan kepada 100 orang. Dan anggap aja 100 orang itu mulai mengenal susu dan akhirnya mulai membeli susu merek yang saya tawarkan gitu ya, atau bisnis susu saya. Anggap aja 100. Nah, berarti kan saya berhasil memperkenalkan kategori susu kepada 100 pelanggan baru dengan merek saya. Oke, berarti besaran pasar dari kategori itu kan istilahnya 100 orang itu ya. Nah, kalau kita bicara soal kategori susu itu, dan saya hanya sebagai pemainnya, berarti kurang lebih pasarnya 100. Nah, tiba-tiba berbondong-bondong lah yang namanya Raisa, ya, sebagai pemain baru datang, terus mungkin Pak Budi sebagai pemain baru juga datang, dan bersama-sama kita memperkenalkan kategori susu dan juga brand kita masing-masing. Jadi dari awalnya saya sebagai pemain tunggal yang mengedukasi susu ya, kategori susu kepada 100 orang, dengan hadirnya Raisa dan Pak Budi tiba-tiba menjadi pemain yang juga ikut mempromosikan atau memperkenalkan kategori susu secara tidak langsung bersamaan dengan kategori brandnya masing-masing. Nah, dengan cara seperti itu, kategori itu lebih dikenal ke lebih banyak orang dari hanya 100 yang saya tadi tarik gitu ya. Anggap aja menjadi kategorinya dan orang yang terpapar menjadi 500 atau bahkan 1000. Nah, tiba-tiba dari hanya kategori yang besarannya cuma 100 orang menjadi 1000 orang. Oke? Nah, dari situ kita bisa menyebutkan bahwa kategori susu itu berkembang pasarnya dari hanya 100 menjadi 1000 orang pasarnya. Kalau kita menghitung besaran pasarnya dari jumlah orang yang mengkonsumsinya. Oke, berarti kategori kan sudah berkembang ya. Nah, secara otomatis tentunya yang tadinya saya hanya jualan ke 100 orang, tiba-tiba pasarnya menjadi 1000, tentunya saya akan juga menikmati pertambahan konsumen di kategori susu itu yang akan konsumsi merek saya. Kurang lebih begitu. Nah, kalau seandainya tadi saya pangsa pasarnya 100% untuk kategori, karena saya sendiri pemainnya, tiba-tiba saya hanya mungkin mendapatkan pangsa pasarnya, anggapnya sama kuatnya ketiga pemain ya. Saya, Pak Budi, dan Raisa masing-masing memiliki 33,3%. Nah, sehingga kalau kita berhitung lagi secara matematis, yang tadi 100% dari 100 saya mendapatkan 100 orang, dengan kategori itu bertumbuh menjadi 1000 atau 10 kalinya, dan pangsa pasar saya sepertiga alias 33,3%, berarti konsumen saya bertumbuh menjadi 333 orang dari hanya 100. Nah, saya berarti kan membangun bisnis saya dengan secara tidak langsung berkolaborasi atau bahu-membahu dengan pesaing yang lain gitu ya. Nah, jadi poin saya di sini adalah kita bisa membangun bisnis bersama-sama dengan kompetitor. Bahkan saya dalam pengalamannya selalu membangun bisnis dan selalu ingin adanya yang namanya kompetitor itu. Pertama, objektifnya jelas tadi, bahwa kategori saya tentunya akan lebih rame atau akan lebih banyak yang mempromosikan, dan tentunya pasarnya itu akan menjadi lebih besar. Ya, terus yang kedua, kenapa saya suka ada competitor? Saya selalu berpendapat bahwa kita bersaing itu bukan untuk saling mematikan, tapi untuk saling memberikan yang terbaik setiap saat. Itu prinsip saya dulu, sehingga saya suka kalau ada competitor, karena kita istilahnya dipacu
untuk selalu memberikan yang lebih baik dan terbaik di saatnya. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya singkat, bisakah membantu bisnis kita bertumbuh bersama kompetitor? Jawabannya yes. Secara absolut bisa. Gitu. Gitu Raisa. Oke, Mudah-mudahan teman-teman baik. tersulut. Oke, baik, Pak. Berarti dengan kompetitor ini bisa lebih banyak ya, Pak, kita variasi customer-nya. Lalu customer nih bisa pilih nih untuk antara brand kita atau brand yang lain. Otomatis value dari bisnis kita pun harus semakin ditajamkan ya, Pak, agar bisa tertancap nih di otaknya para customer dan memilih brand kita. Iya, Oke. betul sekali Raisa. Oke, teman-teman business planners yang sudah memiliki pertanyaan, boleh langsung drop pertanyaannya di box Q&A atau kolom komentar ya. Oke, sebelum ke business planners nih Pak, lalu apa nih Pak yang perlu diperhatikan saat kita mau membangun bisnis nih, mau mengembangkan bisnis atau membangun bisnis bersama kompetitor ini? Ya, tentunya kita sebenarnya kan harus mempersiapkan supaya kita berkompetisi dan mendapatkan jatahnya lebih banyak. Jadi kasarnya gini, Reza, kalau kita bertiga bersama-sama ingin mengembangkan kategori itu tadi dari hanya 100 menjadi 1000 unit gitu ya, anggap aja secara unit aja ya. Nah, berarti saya juga biasanya ingin memastikan paling tidak saya mendapatkan sepertiga dari total 1000 konsumen itu. Alias pertambahan daripada pertambahan dari jumlah konsumen yang datang, paling tidak saya mendapat porsi yang sepertiga itu. Minimum. Tapi akan lebih baik jika kita bisa meningkatkan porsi itu, alias meningkatkan pangsa pasar atau market share kita nyebutnya ya bahasa kerennya. Berarti apa yang harus dipersiapkan? Yaitu tadi prinsip kedua, kita harus memastikan kita memberikan yang lebih baik lagi daripada pesaing yang ada di pasaran. Karena dengan kita melakukan seperti itu, secara tidak langsung kita menaikkan value dari kategori itu dan secara langsung menaikkan value dari produk atau jasa kita. Gitu. Jadi itu yang harus dipersiapkan. Makanya dalam setiap kesempatan saya selalu sampaikan kepada teman-teman, competitor is good, ya. Competition is very good. Karena itu akan memacu secara positif kalau dimainkannya secara positif akan mengembangkan si kategori itu dan tentunya memacu kita kualitas dari produk kita, value dari produk kita menjadi lebih tinggi lagi. Oke, baik. Berarti di sini ya Pak, dari topik malam ini kompetitor itu berarti baik ya teman-teman. Jadi tergantung pandangannya nih dari segi mana dulu. Untuk pembangunan bisnis otomatis kompetitor juga baik ya Pak, karena bisa jadi parameter nih untuk value kita apakah sudah baik ataukah belum. Lalu nih Pak, ini kan terkait dengan value juga otomatis. Lalu bagaimana kita bisa meningkatkan value kita nih dan agar tidak bisa ditiru sama kompetitor karena kan kita berkembang di kategori yang sama. Ya, itu salah satu Raisa ya, salah satu kekhawatiran ya. Jika kita sudah melakukan inisiatif yang lebih baik setiap saat, gitu gimana kalau kompetitor itu mengopi kita ya atau mengikuti kita. Nah, kalau saya fokusnya justru bukan ke kompetitor itu sendiri. Ya, walaupun kita bilang bahwa kompetitor itu bagus, itu justru supaya kita memacu diri kita untuk melihat dan berlari lebih cepat lagi. Jadi saya selalu berpendapat bahwa yang terbaik buat bisnis kita adalah bagaimana kita memperbaiki diri, istilahnya continuous improvement ya, continuous improvement. Kalau continuous improvement itu biasanya fokusnya ke depan, bukan ngeliat ke kiri kanan atau bahkan ke belakang ya. Ke kiri kanan ya si kompetitor atau bahkan ke belakang lihat masa lalu kita gitu ya. Tapi lebih ngeliatnya ke depan. Oleh karenanya dalam bisnis itu selalu akan ada istilah yang namanya
innovation and renovation ya. Kita harus tetap berinovasi, kita harus tetap merenovasi bisnis kita ya kalau skalanya belum sebesar inovasi. Nah, makanya di beberapa Instagram feed saya selalu berbicara bahwa lihatlah selalu bagaimana kita bisa berinovasi ya, menggunakan kesempatan kita untuk bisa terus berinovasi dan juga paling tidak merenovasi sesuatu yang bisa secara berkala kita berikan kepada konsumen kita. Dan ingat, yang namanya inovasi dan renovasi bukan hanya di tatanan produk saja. Kita bisa berinovasi dan berenovasi itu dari sisi kita berkomunikasi, dari sisi kita melakukan promosi, dan lain sebagainya. Ya, jadi banyak area di mana kita bisa melakukan inovasi, renovasi dari hanya sekedar produknya atau jasanya itu sendiri. Nah, itu yang harus dilakukan, Reza, secara berkala dan terus-menerus. Gitu. Oke, baik. Berarti kita harus selalu ya, Pak, berinovasi juga renovasi nih untuk value juga brand kita dan produk pastinya agar selalu berubah dan nggak stuck di situ-situ aja, teman-teman. Oke. Oke, lalu apa nih, Pak, manfaat dari bisnis yang kita bangun atau kembangkan nih bersama kompetitor? Ya, tentunya manfaatnya selalu kalau kita sebagai pionir ya, atau sebagai pemimpin, biasanya kalau saya suka bercandain, Tuhan Maha Adil gitu ya. Tuhan Maha Adil. Jadi kalau memang kita punya porsi inisiatif yang lebih besar, tentunya kita akan mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar. Alias, yaitu tadi, kalau kita berawal dari mungkin mulainya, kita sama nih pangsa pasarnya nih, saya, Pak Budi, dan Raisa punya masing-masing sepertiga. Nah, biasanya kalau kita sudah mulai bersaing untuk memberikan yang lebih baik dan terbaik setiap saatnya, yang bisa melakukan lebih baik itu tentunya akan mendapatkan pangsa pasar yang lebih. Alias, bisa menarik jumlah konsumen porsinya lebih tinggi dari hanya sepertiganya. Nah, itu yang biasanya manfaat utama ya daripada si pemimpin pasarnya itu mendapatkan pangsa pasar yang lebih tinggi gitu. Karena akan lebih banyak lagi konsumen kita atau konsumen dari kategori itu yang lebih tertarik membeli produk atau jasa kita gitu. Oke, betul. Berarti memang ini tuh terkait dengan prosedurnya aja ya, Pak. Lebih baiknya itu semakin berusaha, otomatis semakin tinggi juga nih pangsa pasar yang bisa kita dapat. Oke. Betul. Oke, Pak. Lalu apabila nih, Pak, kita punya produk inovasi baru nih, otomatis produk lama pun bisa kegeser dengan produk baru. Lalu bagaimana kita bisa mengejar nih, Pak, dan bisa menstabilisasikan produk baru kita ini agar bisa terbangun dan berkembang nih bersama kompetitor? Ya, jadi biasanya disiplin yang kita lakukan ya sebagai pemilik bisnis atau entrepreneur, sebelum kita meluncurkan satu produk atau jasa, ya mau itu tingkatannya inovasi atau renovasi, atau bahkan kalau bukan dalam bentuk produk yang seperti tadi saya sampaikan, bisa komunikasi, bisa kegiatan lainnya, itu biasanya kita lakukan konsep tes dulu. Ya. Jadi kalau kita bicara konsep testing, itu sekali lagi bukan hanya terpaku pada produk atau jasa, bisa inisiatif-inisiatif lainnya ya. Itu biasanya kita tes dulu konsep itu, apapun itu, sehingga kita bisa melihat dan memastikan bahwa tingkat kesuksesannya itu seberapa tinggi, tingkat penerimaan pasar itu sudah bisa kita perkirakan ya. Nggak bisa dipastikan, diperkirakan, karena kalau bisa dipastikan enak sekali ya, orang bisa dengan mudahnya mengembangkan bisnis dengan resiko yang sangat rendah. Tapi itu, awalnya harus kita product testing atau concept testing untuk melihat penerimaan pasar dan juga melihat tingkat kesuksesan dari inisiatif itu di pasaran. Nah, biasanya kalau kita udah dapat itu,
tentunya ada fase perbaikan ya, fase perbaikan apa yang harus dilakukan sebelum akhirnya kita meluncurkan atau melakukan pilot testing, tes market istilahnya ya. Nah, jadi fase-fase itu yang biasanya dijalankan dengan disiplin yang sangat tinggi, sehingga giliran kita masuk ke pasar, kita nggak terkaget-kaget gitu. Paling tidak kita sudah ada gambaran, oh saya akan mendapatkan return dari inisiatif ini sekian besarnya gitu ya. Seperti itu, Reza. Oke, baik Pak. Berarti kunci utamanya ada di trial ya Pak. Jadi kita harus coba juga nih ke pangsa pasarnya seperti apa. Oke. Lalu Pak, adakah real case nih Pak dari brand-brand besar yang mungkin Pak Bas tahu nih terkait pembangunan bisnis dengan kompetitor nih Pak? Banyak sih, banyak sekali. Saya ingin sampaikan juga lanjutan dari cerita tadi adalah saya pernah istilahnya merasa sepi di kategori itu. Merasa sepinya kenapa? Merasa sepinya itu karena tiba-tiba kompetitor yang masuk bergiliran itu tidak kuat, ya, tidak kuat alias mereka nggak sustain bisnisnya. Akhirnya mereka justru yang gulung tikar dan akhirnya jumlah kompetitor di satu saat itu sangat-sangat sedikit, ya, sangat-sangat sedikit. Mereka kalau udah sangat sedikit yang tadi kita bisa ngelihat iklan kategorinya mungkin jumlahnya 100 gitu ya. Umpama kita berlima di pasaran gitu ya Raisa ya. Tiba-tiba yang dua tidak kuat, akhirnya tinggal bertiga gitu, bahkan bisa tinggal berdua. Nah, bayangkan saja ya, kalau tadi kita berlima dalam satu kategori, itu masing-masing beriklan, ya, masing-masing 100 iklan yang dipasangkan dalam sebulan gitu ya. Tadi ya kan ada 500 kali 5 orang, 2.500 yang ngomongin soal kategori yang sama ya, walaupun brandnya beda-beda. Tapi tiba-tiba menurun menjadi hanya 3 dan bertiga ini cuma berdua yang beriklan. Jadi tiba-tiba dari 2.500 menjadi hanya 1.000 gitu. Nah, bahkan kadang-kadang kompetitornya juga tidak beriklan. Nanti tinggal 500 iklan aja yang tampil untuk kategori itu. Kan jadi sepi kan. Nah, biasanya kalau sepi, kurang promosi, kategori itu bisa istilahnya mengecil. Ya, mengecil atau menyusut. Nah, itu yang keterbalikan kalau seandainya kita tidak tanda kutip bekerja sama untuk membangun kategori itu. Dan itu disadari, maksudnya unspoken rule atau unwritten rule ya. Jadi aturan yang kita sama-sama sebagai pemain di kategori itu tahu bahwa kalau kita tidak beraktivitas untuk kategori itu akan stagnan atau bahkan menyusut. Nah, itu mungkin menjawab pertanyaannya Raisa, apa sih yang bisa kita bekerja sama dalam tanda kutip dengan kompetitor? Ya salah satunya itu mempromosikan kategorinya itu. Oke, baik. Berarti secara tidak langsung yang tadinya tinggal 2 dan yang beriklan hanya 1 bisa jadi benalu ya Pak. Jadi cuma numpang aja nih. Karena tetap kategorinya tersampaikan, tetapi pilihannya ada di dia, lebih banyak di dia. Dan jadi benalu juga untuk yang lainnya. Oke. Next ya Pak, ini sudah ada dari h.a_adp. Saya ingin membangun bisnis, jasa renovasi dan pembangunan rumah. Cara mencari buyer yang sesuai target market untuk kalangan menengah ke atas, bagaimana ya Pak? Oke. Jadi ya itu biasanya kita harus tahu. Ini kan udah menanyakan di tingkat inisiatifnya bagaimana kan ya. Biasanya saya selalu sampaikan nih kan, kita sering ya kalau ditanya pertanyaan seperti itu. Kita harus pastikan dulu kita pahami kategori itu, kita pahami pasarnya,
Terus juga kita pahami sebenarnya target market kita siapa gitu loh. Nah, biasanya dengan 2 langkah seperti itu aja, PR-nya udah banyak sekali untuk memahami Hmm. mereka. Nah, kalau kita semakin paham dengan pasarnya, dengan kategorinya, dengan konsumennya, tentunya kita akan lebih tahu caranya bagaimana istilahnya datang ke mereka atau supaya kita terdengar oleh mereka. Ya, di tempat mana saja yang mereka berada, bisa jadi memberi ide ke kita untuk hadir di situ. Ya, contoh apa namanya mudahnya ya kalau kita tahu mereka ada di pasar pasar becek gitu umpamanya produk kita sejenis yang masuk ke pasar becek target market kita di sana ya kita harus hadir di sana sesederhana gitu. Nah ini kan Iya, Pak. bicara soal apa kategori tertentu. Nah kita harus pahamin kategori kita target marketnya ada di mana dan disitulah kita harus hadir. Kita juga mengenal yang kita sebut namanya path to purchase ya, path to purchase atau customer journey. Nah itu dalam pelajaran di value creation ya, dan saya yakin di apa namanya di disiplin marketing teman-teman akan selalu ditanyakan gitu, paham nggak nih path to purchase-nya? Ya, langkah-langkah apa yang akan diambil oleh konsumen kita sebelum membeli sampai dengan membeli dan sesudah membeli. Nah, itu kita petakan dan dari situ akan memberikan ide kepada kita atau memberikan opportunity kepada kita bagaimana kita bisa istilahnya mencegat mereka di titik-titik tadi itu. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi saya nggak bisa mengasih inisiatif ide apa langsung spesifik, tapi yang biasa kami berikan pada teman-teman ini kerangka berpikirnya dan apa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan jawaban itu. Oke, semoga bisa membantu ya jawaban dari Pak Bas dari Kak A.HD_ADP ini tadi. Lanjut ya Pak, dari Pak Ya. Yoga Sugama. Izin bertanya, bila value produk kita dirasa lebih bagus dari kompetitor, akan tetapi pangsa pasarnya di bawah pesaing, apakah continuous improvement hanya sebatas perbaikan saja, perbaikan produk saja? Continuous improvement. Oke, Yoga, terima kasih. Ya, saya paham pertanyaannya. Jadi kalau kita value-nya sudah meningkat, tapi pangsa pasar kita masih di bawah oleh kompetitor, apakah kita tetap harus melakukan continuous improvement? Kurang lebih seperti itu ya. Dan khususnya di apa namanya di produk kita. Nah, patut dipahamin ya. Kembali produk itu sebenarnya apa namanya hanya salah satu aspek ya. Hanya salah satu aspek yang bisa dibenahi, yang bisa dilakukan pembenahan. Macam-macam yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan value secara total dari produk atau jasa kita. Ya, bisa jadi servicingnya, ya, bisa jadi apa namanya fitur-fitur yang ada di produk itu. Bisa jadi apa namanya pelayanan setelah penjualannya. Jadi nggak ada hubungannya dengan produk itu. Bisa jadi ketersediaan barang kita menjadi lebih mudah dijangkau atau dicapai oleh potensial target market kita. Bisa jadi iklan kita jauh lebih engaging, ya, jauh lebih relevan, jauh lebih apa namanya bisa menjawab problem yang ada di target market kita. Jadi banyak sekali yang kalau kita bicara soal apa namanya continuous improvement, kita balikan lagi aja ke strategi marketing secara luas ya. Strategi marketing itu kan bisa berbicara soal produk desainnya secara spesifik, salah satunya, bahkan dari produknya itu apa namanya kulitnya, istilahnya packagingnya itu juga bisa kita benahi. Ya, produknya masih bisa sama, tapi packagingnya aja dibenahi udah bisa salah satu apa namanya inisiatif yang menjadi continuous improvement gitu ya. Impactnya bisa besar sekali. Itu sering dilakukan dengan apa namanya brand-brand yang terkenal ya atau bisnis-bisnis yang sudah mapan. Mengubah brand itu menjadi mengubah brand mengubah kemasan itu bisa menjadi kegiatan yang rutin dan itu impactnya besar sekali.
Saya bisa kasih contoh sewaktu saya di KL ya, di Malaysia. Setiap tahun baru Chinese atau Imlek itu selalu mengeluarkan kemasan yang baru. Kemasan yang khusus untuk festival di saat Chinese New Year atau Imlek. Dan itu secara apa ya tetap mengherankan aja gitu ya. Hanya sekedar merubah tampilan dari kemasan. Ini kebenaran di kategori atau industri F&B ya, food and beverage ya. Dengan tampilan yang berbeda saja, hanya saat Imlek atau saat Chinese New Year itu mempengaruhi penjualan. Bahkan untuk sementara konsumen itu mempengaruhi rasa dari produk itu. Padahal produknya nggak berubah gitu loh. Padahal produknya nggak berubah, sama aja, cuma tinggal ditaruh di kemasan yang berbeda. Nah, jadi Yoga Sugama saya ingin sampaikan di sini bahwa yang namanya continuous improvement harus, tapi jangan hanya terikat pada produk itu saja. Banyak inisiatif-inisiatif yang bisa dilakukan. Yang seperti tadi saya sampaikan contoh-contohnya. Oke, baik. Karena continuous improvement ini banyak ya, Pak. Dari segi apapun masih bisa dirubah, masih bisa diimprove lagi ke depannya agar lebih baik ke depannya. Yep. Oke, thank you Kak Yoga nih. Semoga bisa membantu jawaban dari Pak Bas ya. Oke, next kita ke sebentar. Dari bawah nih. Oke, ada dari Kak Pasman Rizky. Dalam berkompetensi, mana yang lebih didahulukan, Pak? Antara akuisisi market atau menguatkan produk value-nya dulu? Akuisisi market atau menguatkan produk value-nya? Value. Produk. Ini pertanyaan yang sifatnya sekuensial atau paralel ya. Mana dulu atau dua-duanya. Kan jawabannya tinggal gitu ya. Ya, jadi kita harus perhatikan ya. Sebenarnya tujuan utama kita punya value itu apa sih? Ya, tujuan untuk punya value itu apa? Sering saya sampaikan kepada teman-teman, intinya konsumen membeli produk atau jasa kita karena value itu. Oke? Kalaupun brandnya sudah ada, karena brand yang punya value itu. Gitu ya. Jadi konsumen itu memang orientasinya hanya membeli value kita. Bahkan kalau kita pelajari di value creation, produk atau jasa itu hanya sebenarnya sekedar kendaraan gitu ya. Kalau kita udah dapat value sama dari produk atau jasa itu, produk atau jasa itu sendiri sebenarnya hanya kendaraannya. Jadi intinya sesederhana itu. Ya, ini paling nggak berdasarkan pengalaman saya. Ya, jadi people buys value, itu yang sederhana. Nah, berarti kalau kita sudah tahu itu dan kita membuat produk atau jasa kita yang memiliki value yang kuat, unik dan relevan tentunya, ya tujuannya apa? Tujuannya supaya target market kita membeli kita gitu kan ya, atau target market kita memiliki motivasi yang sangat tinggi untuk memiliki produk atau jasa yang kita tawarkan. Berarti kan kalau itu kita lakukan, ya tentunya kita ingin mendapatkan pangsa pasar yang lebih tinggi ya. Ya, untuk mendapatkan market share yang lebih tinggi. Yang istilahnya mungkin tadi adalah akuisisi market. Ya. Itu harus berjalan bersamaan gitu ya. Ya kalau kita punya produk main diluncurkan baru membangun value-nya gitu umpama di awal-awal, ya sayang. Kalau kita sudah belajar value creation, kita tahu mau meluncurkan produk baru, ya kita sudah harus pikirkan, sudah harus kita persiapkan, dan giliran kita luncurkan ya otomatis kita harus mengakuisisi pasar gitu, alias kita harus mendapatkan pangsa pasar kan gitu ya. Nah, pertanyaan lanjutan dari siapa tadi, Kapas ya? Reza? Dari Pasman Rizky, Pak. Pasman Rizky. Pasman Rizky, oke. Pasman Rizky ya. Jadi kalau selanjutnya adalah, kalau saya sekarang udah punya produk nih Pak, gimana nih? Saya belum punya value kan gitu ya. Nah nggak apa-apa. Kan idealnya seperti itu. Kalau kita sudah punya atau belajar value, sudah sadar kita mau meluncurkan produk atau jasa kita, ya kita bangun value-nya dulu sebelum kita sematkan itu ke produk atau jasa kita.
Tapi sekali lagi, kenyataan hidup adalah memang sudah banyak produk atau jasa yang ada di pasaran itu yang sudah ngelundur, yang sudah cukup sukses, tapi belum punya value-nya. Karena tekanan kompetisi baru memikirkan value itu. Nggak masalah juga. Gitu. Jadi, it's not the end of the world ya. Bukan akhir satu zaman kalau kita sudah produknya ada, tapi belum punya value. Enggak. Justru kita bisa dengan cepatnya mulai memikirkan itu. Ya, bahkan saya selalu cerita, kalau dulu kayak Pepsi Cola dan Coca-Cola yang sudah 120 sampai 130 tahun umurnya, di awal-awal peluncurannya mereka nggak punya value juga gitu lah. Ya, jadi jangan khawatir. Oke? Um, Oke, semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas ya, Kak Pasman Rizky. Next ya Pak, kita sudah ada dari box Q&A dari Karian Diono. Jika kita kehabisan stok dan dana cash, lebih baik mencari investor atau kolaborasi dengan kompetitor. Kehabisan stok dan dana cash, lebih baik mencari investor kolaborasi dengan kompetitor. Oke, ini maksudnya kehabisan stok dan dana cash. Duitnya kemana ya? Rian Diono ya. Duitnya kemana dari hasil apa namanya jualan sehingga stoknya berkurang? Ya itu mungkin apa namanya sebelum kita pikirkan solusinya, ini kan satu masalah ya. Kehabisan stok dan dana cash. Kenapa nih? Bisa jadi nih Rian Diono problemnya di cash flow nih. Ya, cash flow itu salah satunya apa sih? Mungkin kita berjualan dengan tidak dalam bentuk cash, tapi memberi kesempatan pembelinya membayarnya lebih lama daripada kita bayar stok atau bahan baku kita kepada supplier kan, seperti itu ya. Mungkin sebelum berpikir untuk nyari apa namanya tanda kutip pinjaman ataupun apa namanya dana segar dari investor, itu yang harus diselesaikan. Khawatirnya Rian Diono adalah kalau seandainya masalah ini tidak diselesaikan, nanti ada dana masuk segar lagi, ya begitu lagi, terulang lagi, kehabisan stok dan dana cash-nya lagi gitu ya. Nah, jadi usulan saya adalah pahami kenapa kok ini masalah terjadi. Di mana? Ya, nah itu yang harus diselesaikan dulu. Diselesaikan dulu. Nah, masalahnya kalau itu sudah diselesaikan, tetap membutuhkan dana ya, sebagai kapitalnya, kapital atau modal kerjanya, ya itu mulai dipikirkan. Pilihannya mau meminjam uang, ya dalam bentuk loan atau debt, ya, atau utang, atau kita akan merangkul investor dengan memberi mereka saham atau porsi kepemilikan, gitu ya. Nah itu ada pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan ya. Nah, mungkin ini pertanyaan ini bisa ditanyakan ke Pak Budi nih di hari Rabu nih. Ya, dan dia sembari apa nyari masalahnya. Nanti kalau udah tahu masalahnya apa, minta apa namanya pendapat dari Pak Budi nih di hari Rabu besok. Gitu ya, Diana ya. Oke, baik. Jadi apabila masalahnya memang di cash flow ya, Pak, lalu masuk investor pun nanti akan terjadi dan terulang lagi ya, Pak. Dan malah semakin menjadi lagi ke depannya. Oke, terima kasih Kak Rian Diono dan semoga bisa membantu nih jawaban dari Pak Bas. Oke, kembali lagi ke topik ya, Pak. Lalu otomatis dengan kita membangun bisnis bersama kompetitor ini, Pak, kita pastinya akan terus tetap bersaing ya, walaupun kita mengembangkan bisnis, tetapi kita tetap bersaing. Lalu parameternya seperti apa nih Pak? Agar kita tahu nih brand kita lebih unggul nih dibanding brand sebelah atau brand kompetitor yang berkembang bersama kita di kategori yang sama. Ya, bagus sekali pertanyaan. Parameternya mengukur kinerja kita relatif terhadap penerimaan pasar dan relatif terhadap pesaing gitu ya. Nah, biasanya yang dilakukan adalah kita ada yang namanya tracking. Ya, tracking. Tracking itu adalah memonitor kinerja produk atau jasa kita di pasaran ya, dalam sisi perhitungan market share-nya. Jadi contohnya nih, umpama kita jualan makanan kemasan lah gitu ya. Nah kita ingin tahu
apa namanya pangsa pasar kita berapa gitu kan ya. Nah, tapi kan kita juga bisa memilih pangsa pasar di pasar yang mana yang kita ingin ukur gitu. Karena mengukur kinerja ini memerlukan investasi yang cukup tinggi. Ya, oleh karenanya pengalaman saya pas saya sudah di multinasional yang apa namanya omsetnya sangat-sangat tinggi pun itu juga apa namanya dibatasin pembacaan dari trackingnya ini. Contohnya di general trade aja atau di modern trade aja. Ya, general trade atau modern trade saja. Kadang-kadang kita berpikir daripada duit kita habis untuk hanya research saja gitu, melakukan survei aja, ya udah kita fokusnya di modern trade aja. Nah, kalau kita udah memfokuskan diri di modern trade, kita bisa pilih juga di modern trade kan banyak ya outlet-outletnya yang bisa menjadi sampel istilahnya. Jadi kita pikir oke ya, kita pilih mungkin 10 apa namanya sampel di minimarket, 10 di supermarket atau 10 dan 10 di hypermarket. Nah, nanti kita hitung di situ penjualannya. Ya, kita hitung penjualannya di situ. Berapa besar sih jualan kita, berapa besar sih jualan di kompetitor gitu. Nah, memang apa namanya dalam melakukan ini kadang-kadang kita perlu jasa pihak ketiga. Tapi kadang-kadang tergantung kita juga. Kalau kita punya hubungan baik dengan channel itu, biasanya kita bisa mendapatkan informasi itu. Ya, walaupun tingkat akurasinya tidak terlalu tinggi, ya tidak setinggi kalau kita dibantu oleh pihak ketiga umpamanya ya. Tapi paling tidak itu akan memberikan gambaran buat kita gitu. Oh, kalau kita ada bertiga di channel itu ya, di minimarket gitu ya, anggap aja di Indomaret lah gitu ya. Bisa jadi kita udah tahu gitu, oh ya, kita jualannya 10, kompetitor 10, kompetitor yang satunya lagi 5. Oh berarti kita 10/25 pangsa pasar kita. Nah dari situ. Jadi intinya kita bisa melakukan tracking di pasaran itu sendiri. Itu salah satu apa namanya KPI ya, atau Key Performance Indicator yang biasa kita bisa lakukan gitu ya. Dan kalau yang sifatnya lain lagi ya, bukan market share yang mau kita tracking, tapi kita mau tracking apa namanya key message kita, karena kita ceritanya ini sudah beriklan nih. Ya, atau kita beriklan mau di media konvensional ataupun di sosial media, kita mau tanyakan, nyampe nggak sih pesan kita? Kita juga bisa lakukan. Ya, untuk kategori ini, brand apa yang Anda kenal, umpamanya. Umpamanya disebut brand A, brand B, brand C. Wah, kita brand A gitu ya. Wah, disebut Alhamdulillah. Terus nanti kita tanya lagi, kira-kira selama ini yang didengar atau yang didapat pesan dari brand A apa sih? Gitu kan. Brand B apa sih? Brand C apa sih? Nanti kita bisa tahu tuh. Oh, kita di brand A kita mau bicara soal apa namanya promosi A gitu ya. Ternyata dia nggak ngomong. Oh, brand A itu ngomong selama ini pesannya itu tuh ada promosi Z gitu. Nah, kita bisa tahu bahwa pesan kita belum nyampe gitu ya. Nah, ini contoh-contoh tracking yang biasa dilakukan oleh brand-brand yang apa namanya cukup besar atau yang cukup sukses di pasarannya. Oke, baik Pak. Berarti memang dari tracking ini ya kita bisa tahu kita lebih unggul kah dengan kompetitor. Lalu karena kita sudah lebih unggul nih Pak, kita kan pastinya Ya. ingin selalu lebih unggul dibandingkan kompetitor. Lalu bagaimana nih Pak? Disiplin apa yang bisa kita terapkan untuk brand kita agar bisa lebih dan selalu unggul nih di marketnya kita? Oke, jadi harus kita definisikan dulu nih, Raisa, yang kita maksud unggul tuh unggul di mananya, ya, unggul di mananya. Bisa jadi umpamanya ya kita nggak terlalu muluk-muluk. Saya mau unggul hanya di brand awareness saja dulu. Berarti kita belum mengukur soal performa di pasarannya ya. Kita belum mau mengukur pangsa pasar kita. Tapi kita mendefinisikan keunggulan kita adalah brand awareness. Apa yang dimaksud brand awareness? Jikalau kita menanyakan kategori itu, kira-kira brand apa yang akan terlintas di benaknya konsumen itu?
Itu. Nah, itu bisa jadi keunggulan yang mau, salah satu elemen keunggulan yang ingin kita dapat, seperti itu ya, itu yang harus kita tanyakan. Kita harus kita track. Nah, kalau seandainya memang kita unggul dalam hal jualan lebih banyak daripada competitor, nah barulah kita mengukur, yaitu tadi, tracking soal market share. Gitu ya. Jadi definisi unggulnya itu harus diturunin. Apa sih yang kita bilang unggul itu? Alias key performance indicator-nya atau KPI-nya apa keunggulan kita? Gitu. Oke, baik. Berarti didefinisikan dulu ya, Pak. Kebutuhan Hmm. unggulnya kita ini seperti apa? Ya, Oke, lanjut ya, Pak. Sudah ada dari Business Planners, dari Pak Rival Sidik. Untuk ya. menciptakan value brand itu kira-kira dari segi apa aja ya Pak? Semisal di kategori fashion muslim. Wah, oke. Nah, ini sebenarnya exercise atau latihan yang kita lakukan ya. Kalau kita membangun value itu kan ada tangganya ya. Bukan tangga nada ya. Ini tangga dalam membangun value itu apa sih? Mulai kita pikirkan tangga terendahnya adalah fitur, tangga keduanya adalah benefit, tangga ketiganya adalah motivationalnya itu. Ya, motivasi tertingginya itu. Dan itu yang harus dikerjakan. Sehingga kita tahu apa yang benar-benar unik dan relevan di setiap tangganya sehingga kita bisa mendapatkan ujungnya itu tadi, motivasi yang tertinggi dari konsumen itu, gitu ya. Nah, jadi mungkin Rival kalau belum apa namanya ambil e-course-nya value creation, saya sarankan untuk ambil. Paling tidak jadi tahu apa yang harus dilakukan untuk menciptakan suatu value. Ya. Dan itu nanti kalau sudah dapat itu sebagai kerangkanya biasanya akan sangat membantu ya buat rival ya untuk itu. Oke? Oke. Oke, untuk Kak Rival nih, untuk pendaftaran value creation bisa langsung klik link kita di bio atau pendaftaran via CS WhatsApp. Nah, nanti akan ada bonus sesi mentoring langsung bersama Pak Bas di Value Creation e-course. Jadi Pak Rival nih bisa langsung cek-cek juga di website kami untuk rangka dari materi juga bonus-bonus yang akan didapat dari Value Creation e-course-nya. Oke. Next ya Pak, kita ke Yes. Pak Tribayu Aseni. Bagaimana menghitung valuasi perusahaan kita secara sederhana? Oke. Waduh. Pak Tribayu AC nih, Pak. Bergabung lagi nih. Jadi kalau sekarang kita bicara soal valuasi dari perusahaan itu kan aspeknya banyak ya. Ini sering diangkat topik ini oleh Pak Budi nih. Bicara soal valuation atau di triple value. Pak Budi ya. Jadi elemen-elemennya ada 10 paling tidak yang akan meningkatkan apa namanya valuation ya atau valuasi dari sebuah perusahaan. Salah satunya tentunya adalah value dari brand itu. Lalu yang kedua prospek ke depannya. Lalu apa namanya cost structure-nya dan seterusnya ya. Itu nanti bisa dilihat di linknya Business ID apa saja. Nah, tapi bagaimana menghitungnya biasanya itu bisa kita lakukan melalui pihak ketiga. Ya, pihak ketiga pun pendekatannya macam-macam. Ya, kalau nanti akhirnya ikutan di di triple value itu nanti banyak pendekatan-pendekatan bagaimana menghitung valuasi sebuah perusahaan. Dan biasanya hasilnya pun bervariasi. Jadi kalau yang ngitung Raisa dengan yang ngitung saya pendekatannya berbeda, itu nanti ujung-ujungnya valuasinya beda. Gitu ya. Karena kan intinya sebenarnya orang mencari valuasi itu jikalau ingin menarik investor sehingga porsi yang mau ditawarkan ada nilai yang apa namanya yang pas gitu ya. Kan intinya seperti itu ya. Jadi Heidi dari Tribayu AC bisa lihat di linknya Business ID apa saja dan pantengin ke Pak Budi ya kalau kalau bisa ikut triple value tuh workshopnya nanti yang akan datang gitu Pak Heidi. Datang. Oke, untuk Pak Tribayu dari Pak Tribayu ini bisa langsung cek di link bio kita atau menghubungi chat WhatsApp kami untuk
kelengkapan nih dari workshop Triple Value karena akan diselenggarakan juga di tahun depan bersama Pak Budi untuk Triple Value Your Business karena akan membahas seputar bagaimana meningkatkan value perusahaan 3 kali lebih baik dari sebelumnya. Oke, kembali lagi kita ke topik malam ini nih Pak. Lalu bagaimana nih Pak? Oh, Khalid. Tips and Khalid. trick. Pak Khalid kok Khaidir. Maaf, Oh maaf. iya Pak Khalid. Aduh. Pak Khalid dari Tribayu. Saya bilangnya Oke. Pak Khaidir, maaf sekali. Iya betul-betul. Sudah lama banget nih. Ah, Oke. Lalu gimana nih Pak? Tips and trick nih membangun bisnis bersama kompetitor agar kita tidak kalah juga tidak salah nih dalam mengambil langkah agar lebih unggul. ya, ya, jadi apa namanya? Mungkin ini sebagai summary-nya ya, Raisa ya, karena kita udah di Betul. penghujung. Jadi intinya adalah saya ingin menyampaikan pada teman-teman bahwa membangun bisnis kita itu kita harus pahami kategori kita. Ya, dalam hal kategori kita, apalagi kalau kategori kita masih baru atau subkategori kita masih baru, berarti pemain-pemain yang ada di situ punya kepentingan yang sama untuk membangun kategori itu. Ya, contohnya kan sekarang banyak minuman kekinian gitu yang banyak apa namanya kue-kue yang baru, banyak apa produk-produk atau jasa yang baru yang menjadi sebuah kategori atau subkategori baru. Sehingga pemain-pemain yang ada di situ punya kepentingan yang sama. Ya, paling tidak dengan kita mempromosikan masing-masing sebagai pemain di kategori itu secara tidak langsung kita berkolaborasi untuk menjual atau memperkenalkan kategori itu, ya. Nah, itulah yang saya sampaikan bahwa kita bisa kerjasama alias kolaborasi ya secara tidak langsung. Ya, oke, kita semua rame-rame gitu ya mempromosikan brand kita yang secara tidak langsung mempromosikan kategori itu sendiri. Ya, yang tadi kategori itu dari tidak ada menjadi ada dan kecil langsung menjadi lebih besar dan lebih besar lagi kalau semua pemain yang ada di kategori itu bahu-membahu mempromosikan mereknya dan secara tidak langsung kategori itu. Ya? Oke. Oke, berikut tadi udah tips and trick ya teman-teman agar bisa membangun bisnis nih bersama kompetitor. Oke, kita sudah sampai di penghujung sesi bisnis Q&A malam ini bersama Pak Bas. Terima kasih banyak Pak Bas atas insight yang diberikan dan sudah meluangkan waktunya nih untuk business planners dan bisa sharing banyak hal malam ini. Maaf juga nih business planners yang udah bertanya tapi belum dijawab sama kita. Mungkin di next business Q&A atau di hari Rabu bersama Pak Budi kita bisa jawab dan tanyakan lagi ya teman-teman. Ya. Oke, nggak ketinggalan. Kita ada sesi bisnis forum atau pembelajaran secara gratis yaitu di hari Sabtu. Bisnis forumnya akan bersama Pak Iskandar Zulkarnain yang akan membahas seputar outside financing versus your own money to finance your business. Nah, Pak Iskandar ini merupakan salah satu founder dari Business.id dan merupakan finance expert nih. Jadi teman-teman yang masih mulai kebingungan tentang cash flow atau gimana finance-nya nih, memanage finance-nya bisa langsung ikut di Business Forum di hari Sabtu 15 Oktober bersama Pak Iskandar Zulkarnain. Atau teman-teman nih yang sudah mengikuti workshop SBM Advance sebelumnya dan ingin kembali memantapkan, mempertajam juga memperbaiki bisnisnya agar lebih profit dan sustain, bisa mengikuti workshop CEO Development Program di tanggal 17 dan 18 Oktober yang akan diajar langsung oleh Pak Budi Isman. Untuk info lebih lanjutnya bisa langsung menghubungi Mbak Amelia Jiliansyah via DM Instagram atau langsung klik link kita di bio. Oke, sekian dari saya ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah bergabung di Business Q&A malam ini. Juga terima kasih banyak Pak Bas sudah meluangkan waktunya nih, walaupun di tengah kesibukan di Jogja nih, ketemu teman-teman, Sama-sama. tapi juga masih sharing nih ke business planners di luar Jogja malam ini. Thank you Oke. Raisa, thank you teman-teman semua. Sampai ketemu mungkin di hari Sabtu ya kita atau di hari Senin depan di Business Q&A session yang sama atau kalau mau ketemu Pak Budi di hari Rabu di Business Q&A. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Pak Bas. Selamat malam. Oke, Malam, business malam. planners. Oke.
Oke, terima kasih banyak Business Planner sudah bergabung di Business Q&A malam ini dan sampai jumpa di Business Q&A di hari Rabu malam dan Business Forum di hari Sabtu. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat malam dan selamat beristirahat. Malam.